Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Winnie, dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Andalas. Kali ini kita akan membahas mengenai linear programming dengan metode grafik yang tujuannya adalah untuk maksimalisasi. Nah, dalam pelajaran atau mata kuliah analisa optimasi, kita akan memiliki persoalan matematis yang dimana kita bisa selesaikan dengan menggunakan bantuan software. Software yang digunakan kali ini adalah software POM. Nah, ini ada contoh soal mengenai bagaimana caranya mencari solusi dengan bantuan software. Contoh soalnya adalah memaksimalkan nilai Z sama dengan 40x1 ditambah 50x2 dengan batasan x1 ditambah 2x2 kecil sama dengan 40, kemudian 4x1 ditambah 3x2 lebih kecil sama dengan 120, di mana x1-nya lebih besar sama dengan 0, kemudian x2 lebih besar sama dengan 0. Nah, kita akan mencari permasalahan tersebut, ini kebetulan ada, dengan bantuan POM. Kita klik 2 kali software POM. Ini adalah salah satu software yang sangat mudah untuk dipelajari dan sangat bermanfaat. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, di software ini ada banyak sekali modul yang bisa kita gunakan, misalnya untuk aggregate planning, assessment, capital investment. Nah, karena persoalan yang kita temukan adalah mengenai linear programming, dan ini khususnya di analisa optimasi, atau bisa sering juga disebut dengan operation research, maka kita klik linear programming, dan klik lagi new. Nah, di sini ada judul atau dalam bahasa Inggrisnya title. Kita bisa memberikan judul sesuai dengan persoalan yang kita temukan. Karena di sini permasalahannya adalah mengenai memaksimalkan. Jadi ini bisa kita kopikan dan kita buat di judul ini. Nah, perlu diperhatikan judul ini sesuai dengan soal yang diberikan. Karena kebetulan soal ini sangat sederhana, hanya dibilang memaksimalkan, maka kita judulnya buat untuk memaksimalkan. Bisa saja itu memaksimalkan laba, memaksimalkan tenaga kerja, dan banyak sekali. Nah, kemudian ada juga mengenai number of constraint, artinya adalah jumlah dari kendala. Di soal ini kendalanya adalah ada 4 ya, kendala atau batasan. Di mana di sini kendala pertama adalah ini, x1 tambah 2x2, kemudian kendala kedua, x1 lebih besar sama dengan 0, itu kendala ketiga, dan kendala keempat adalah ini. Nah, berarti di sini jumlah kendalanya kita ubah sesuai dengan soal yang kita temukan. Di sini 4. Kemudian number of variable, artinya berapa sih jumlah variabel yang ada di soal. Di soal ini kebetulan variabelnya itu ada 2. Yang mana saja variabelnya adalah ini, x1 dan x2. Sementara nilai Z ini juga termasuk, tapi ini hanya sebagai tujuan. Jadi yang mau kita cari solusinya adalah berapa sih nilai x1 dan x2 agar nilai ini menjadi maksimal dengan batasan yang ada ini. Jadi di sini number of variable adalah 2. Kemudian objektif. Objektif ini tergantung soalnya. Kalau di soal ini ada maximize, artinya kita memaksimalkan. Kemudian ada minimize, artinya meminimalkan. Jadi karena di soal adalah maximize atau memaksimalkan, maka yang kita klik di sini objektif atau tujuannya adalah maksimalkan. Kemudian oke.
Nah, setelah kita klik OK, maka akan keluar tabel seperti ini. Jadi kita tinggal isi saja apa saja yang ada di sini. Nah, maksimal ini adalah fungsi tujuannya. Karena tadi kebetulan memaksimalkan Z sama dengan 40x1 ditambah 50x2, maka x1-nya adalah 40. Kita ketik 40. Di sini 40. Kemudian x2-nya adalah 50. Kemudian kita klik, maka akan keluar equation formnya di sini. Maksimalkan 40x1 tambah 50x2. Nah, kemudian constraint. Itu juga kita harus isi tabelnya. Constraint pertama yaitu batasannya. Di sini x1, artinya x1 ini ditulis 1, x2-nya 2 koefisiennya, kemudian lebih kecil sama dengan 40. Kita kembali ke software. Nah, di sini adalah kendala pertama 1, dan di sini adalah 2, lebih kecil sama dengan, ini bisa diubah ya, kecil sama dengannya itu, bisa sama dengan, bisa lebih besar sama dengan, tergantung soal. Karena di soal adalah kebetulan lebih kecil sama dengan 40, maka kita buat di sini kecil sama dengan 40. Ini tetap. Artinya di sini tetap 40. Nah, constant kedua adalah 4x1 ditambah 3x2 lebih kecil sama dengan 120. Artinya, ini adalah koefisiennya. Koefisien variabel x1 di sini 4. Koefisien x2 di sini adalah 3. Jadi kita buat di sini x1 untuk kendala kedua 4. Kendala kedua adalah 3. Dan ini tetap ya, kecil sama dengan 120. Oke, jadi kendalanya sudah masuk di sini. Kemudian kendala ketiga dan keempat adalah x1 lebih besar sama dengan 0, x2 lebih besar sama dengan 0. Konstan pertama di sini, x1-nya 1, x2-nya 0. Ini adalah lebih besar, kita klik, lebih besar sama dengan 0. Kemudian, untuk yang terakhir, x2. Di sini artinya x1-nya di sini 0. X2 saja yang kita memiliki koefisien, artinya koefisiennya di sini 1, karena 1 kali X2 sama dengan X2. Jadi tidak perlu kita buat angka 1 di sini. Ini sama seperti ini. Tapi di dalam soal tidak dibuat. Jadi langsung saja X1-nya sama dengan 0 dan X2-nya 1. Kemudian jangan lupa untuk mengubah tanda baca ini. Tanda ini ya, kemudian 0. Maka persoalan ini sudah lengkap tabelnya, kita cross check sama. Kemudian cara mencari solusinya adalah dengan ketik solve. Nah, di sini ada 6. Yang pertama tentang linear programming result dalam tabel seperti ini. Inilah hasil dari solusi memecahkan masalah ini, yaitu nilai X1-nya itu 24, nilai X2-nya 8, dan maksimal yang digunakan adalah 1360. Nah, grafiknya seperti apa? Di sini ada 6 sesuai dengan yang ada. Jadi kita lihat grafiknya, klik graph, dibesarkan. Dan ini adalah hasil dari permasalahan soal yang ada. Jadi hasilnya adalah X1-nya 24, X2-nya 8, dan maksimalnya sebanyak 1360 dengan grafik seperti ini. Jadi sangat mudah sekali memecahkan masalah matematis linear programming, terutama dengan metode grafik maksimalisasi dengan metode dengan menggunakan bantuan software POM. Mudah sekali bukan? Demikianlah tutorial penggunaan form untuk memecahkan permasalahan linear programming metode grafik maksimalisasi. Semoga berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.